Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasa. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pagi ini saya ingin berbicara tentang meningkatkan kualitas kerohanian kita. Kalau kerohanian kita bisa ditingkatkan, maka meningkat juga kualitas kehidupan kita. Mazmur ini dibagi dua bagian, yaitu ayat 1 dan 3 tentang kehidupan orang benar, dan 4 sampai 6 kehidupan orang fasik. Diawali ayat pertama dengan mengatakan, berbahagialah orang itu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya ingin bahas dulu apa arti bahagia di ayat ini. Asre hais. Bahagia diambil dari kata asre. Hais, orang itu. Sangat person, tidak umum. Jadi ditujukan pada satu pribadi kita yang hadir di sini. Kata asre bisa juga berarti diberkati orang itu. Jadi bahasa Ibrani kata bahagia dan berkat tidak bisa dipisahkan. Jadi kata asre, berbahagialah, juga berarti asyar. Asyar itu diberkati. Ada dua kata Ibrani tentang kata berkat. Barakah dan asyar. Barakah itu berkat yang turun dari Tuhan kepada manusia. Tapi kalau asyar yang dari manusia mengucapkan selamat berbahagia kepada manusia. Dengan kata lain, artinya dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Kita hidup diberkati, berbahagia, baik dipandang oleh manusia maupun dipandang oleh Tuhan. Kebaikan kita, hidup kita itu bukan hanya menurut Tuhan saja, tapi juga menurut manusia sekitar kita, sesama kita bisa melihat kita. Lalu bagaimana supaya kita mencapai kehidupan bahagia atau diberkati, mencapai dua kata tadi, yaitu asre dan barakah, asyar dan barakah. Dikatakan di situ, tolong tayangkan masih di sana, ya. Kata-kata di sini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk. Saya ingin bahas dulu, mari kita simak baik-baik dengan firman Tuhan ini. Dia mengandung pengajaran yang luar biasa. Kitab Mazmur ini saya jelaskan dulu, ya. Kitab Mazmur kadang-kadang disebut kitab Tehillim. Tehillim itu artinya pujian. Tapi juga kitab Mazmur disebut kitab Tefillah, kitab doa, kumpulan doa. Tapi kitab Mazmur disebut juga kitab Mizmor. Kitab Mizmor itu artinya sebuah kesaksian, baik doa, baik pujian yang sudah didengar oleh Tuhan. Maka disebut Zameru, disebut juga sebagai kitab pengajaran. Untuk di kemudian hari
kita memperoleh pelajaran-pelajaran yang begitu banyak dari kitab Mazmur. Kita baca tadi tentang bahagia. Dikatakan orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Ada 3 kata secara metaforis, secara simbolis menggambarkan. Berjalan menunjukkan sebuah aktivitas. Artinya lebih ingin menunjukkan perilaku kita. Itu berjalan. Halak. Halak mengambil bahasa Yunani halak. Halak itu berarti juga untuk menunjukkan sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Itu kata berjalan halak. Yang kedua tidak berdiri. Kata berdiri untuk menunjukkan dia mengambil tempat, sikap, keputusan, memilih. Itu menunjukkan amat dalam bahasa Ibrani. Digambarkan di situ adalah menunjukkan sikapnya, pilihannya. Jadi dari perilakunya, dari sikapnya, pilihannya itu menentukan. Yang ketiga, duduk, yasab. Yasab adalah duduk untuk menggambarkan di sini berpikir. Cara berpikir, paradigma. Jadi ada 3 hal yang paling penting dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu yang pertama tadi perilaku, yaitu disebut dikatakan perilaku halak, ya, perilaku jalan. Yang kedua adalah disebut di sini adalah tentang sikap kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita berpihak. Itu penting sekali. Dan yang ketiga adalah disebutkan cara berpikir. Berpikir ini penting. Saya ingin kasih tahu. Berpikir itu ditentukan oleh 2 hal. Logika dan pikiran. Logika itu kalau sesat logikanya, artinya sesat, maka salah juga akan pikirannya. Bagaimana logika yang sesat? Saya kasih contoh gambaran sebentar. Di dalam bahasa Yunani, manusia itu dibagi oleh 3 bagian yang jelas. 1, tumos, keinginan. Semua kita punya keinginan. Yang kedua, kita punya hawa nafsu, kehendak, yaitu epitumia. Dan yang ketiga, kita punya nous. Nous itu pikiran. Dan pikiran ini menentukan. Karena keinginan kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang hilang. Begitu juga nafsu. Tetapi pikiran ini menentukan sekali. Nah, pikiran itu bisa baik, bisa tepat, itu karena ada 2 hal. Yang pertama, hikmat, hokmah, firman Tuhan yang menguasai pikiran kita. Kenapa kita selalu kalah? Ya, selalu pikiran negatif. Itu karena firman Tuhan tidak mengisi pikiran kita. Coba kita perhatikan, kalau isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dia akan memberikan sesuatu bukan hanya yang positif, tetapi yang mahkota, kata hokmah itu. Dan yang kedua dalam pikiran itu yang penting adalah bina, pengetahuan. Artinya baik pengetahuan maupun firman Tuhan harus menguasai pikiran kita. Karenanya saya katakan tadi, di dalam kalau orang belajar masuk universitas pertama kali dia dapat 2 SKS pengantar logika. Kenapa? Karena itu penting sekali untuk menentukan arah pikirannya. Kalau logikanya sesat, maka pikiran juga menjadi sesat. Saya kasih contoh. Ada orang suka berdiskusi. Saya sudah lihat logikanya sesat. Kenapa? Dia bukan menyerang, menjawab argumentasi terhadap gagasan orang, tapi yang diserang adalah pribadi orang. Itu salah sama sekali. Ini berarti orang dimulai sebelum berpikir logikanya sendiri sudah sesat. Nah, karena itu penting sekali dalam hal berpikir tadi. Mari kita lanjutkan sekarang. Masih ayat yang pertama. Coba kita lihat ayat yang pertama. Dia mengandung sesuatu yang luar biasa. Saya tidak pernah habis-habisnya melihat pesan-pesan di sini. Artinya, kalau sudah kita tahu arti berjalan, berdiri, dan duduk. Amin.
Kita sudah tahu artinya apa? Berjalan, berbicara, perilaku, ya. Berdiri adalah keputusan, dan duduk adalah berpikir. Kita lanjutkan sekarang ini. Ada kata nasihat orang fasik, tidak di jalan orang berdosa, dan tidak kumpul kepada pencemooh. Jadi ada 3 kata di sini, yaitu fasik, berdosa, pencemooh. Coba ucapkan: fasik, berdosa, dan pencemooh. Saya ingin menunjukkan lebih dahulu di sini. Kata fasik itu letsim. Nanti dulu, ya. Kata fasik, kata berdosa, kata pencemooh. Kenapa kata fasik duluan? Sebetulnya urutan yang awal adalah pencemooh dulu. Ya, kalau saya katakan begini, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, yang paling rendah mana? Pak Camat. Tapi dalam sebutan tidak boleh camat duluan, harus gubernurnya duluan. Jenderal, kolonel, dan kapten harus sebut duluan jenderalnya. Yaitu di sini susunannya. Jadi secara bahasa Ibrani itu seperti itu. Jadi puncak daripada ini adalah fasik. Tingkat yang kedua adalah orang berdosa. Tingkat awalnya adalah pencemooh. Kata pencemooh memakai kata letsim. Letsim itu pengejek. Ya, pengejek. Orang yang dikatakan di sini pengejek, lebih tepat kalau saya terjemahkan, meremehkan firman Tuhan. Asal mula orang jatuh dalam dosa, hataim, itu meremehkan firman Tuhan, meremehkan nasihat, teguran. Itu awal pencemooh. Tapi pencemooh ini bukan hanya itu saja. Kata dikatakan letsim itu berkembang. Pengejek, ya, pemfitnah, pembuat berita hoak. Bahasa kerennya gossiper. Tukang gosip. Nah, ini awal. Karena itu dikatakan di sini, ya, dikatakan, coba kita lihat, tidak duduk dalam kumpulan apa? Sekali lagi, ya, perhatikan, simak baik-baik. Kita belajar firman Tuhan. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa ada kata kumpulan? Pencemooh, pengecek, gossiper itu harus kumpul. Tidak bisa sendirian. Ini penting sekali. Ya, makanya disebut upemosap. Duduk kumpul. Ya, tidak pernah ada tukang gosip sendirian. Ya, tukang gosip harus lebih dari satu. Si satu sumber, yang kedua pendengar. Ya, tambah 3 pembumbu. Oh ya, tambah 4 penggembira. Tambah asik, saudara. Nah, ini dikatakan lo yasab, jangan duduk. Peringatan firman Tuhan keras, jangan duduk. Jangan saudara pikir gosip itu dosa ringan. Ini awal daripada menjadi orang fasik, tingkatannya bakal naik pangkat. Oh ya, kita harus serius, harus tinggalkan kumpulan seperti itu. Amin. Oh iya, saya kasih contoh pencemooh ini, karena dia merendahkan firman Tuhan, merendahkan teguran, merendahkan orang. Kenapa kita jangan kumpul? Kalau engkau tidak datang, engkau yang jadi sumbernya. Yang digosipin dia, yang tidak datang. Yang datang tidak akan digosipin, saudara. Ya, sumber gosip itu selalu orang yang tidak hadir. Gitu. Jadi tidak soal. Umpamanya contohnya, satu sumber, tahu enggak? Ibu itu enggak galak keramas. Ini sumber. Si pendengar masa iya? Oh, yang satu bilang kau enggak tahu, kutunya keluar. Kutunya keluar.
Yang lagi pengembira, nambah lagi. Kutunya itu besarnya kayak kepiting. Tahu kepiting? Kutu busuk. Yang satu lagi, tambah lagi. Bukan kayak kepiting. Aku pernah nyengok. Kayak lipas. Tambah hangat? Tambah seru? Oh ya. Ini awal. Jangan kita tertawa loh ya. Ya, lo yasab. Coba bacakan. Lo ya. Jangan duduk di situ. Tinggalkan. Lebih baik engkau bersekutu bicara firman Tuhan. Amin. Oh iya, itu berbahaya sekali. Bahkan di dunia modern sekarang, ya, hoak itu lebih sangat berbahaya. Merusak hidup orang, merusak masa depan orang, merusak karir orang. Bahaya sekali. Lo yasab. Ucapkan. Lo yasab. Sebab ini meningkat menjadi hataim. Hataim dari letsim menjadi hataim. Orang berdosa. Dosa itu merusak hidup orang, merusak nama baik orang itu jangan saudara pikir itu ringan. Enggak. Hataim. Dikatakan jangan apa? Jangan berdiri. Tadi arti kata berdiri apa? Keputusan, pilihan. Jangan salah pilih. Lo amat, jangan berdiri bersama-sama hataim orang berdosa, karena kita dianggap membenarkan dosanya. Kalau kita hindari ini, kerohanianmu akan meningkat. Kenapa kerohanian kita tidak meningkat? Ke gereja terus, minggu terus, dengar Bible study, dengar khotbah, tapi gosiper terus. Loh iya, tapi di Palembang dakate. Ya, dakate banyak maksudnya, saudara ya itu. Ini saya cerita contoh ini di Jakarta. Orang Palembang tuh baik-baik galau. Iya nih ya, baik-baik ya. Jadi jangan sampai. Karena ini merusak kerohanian kita. Maka kita tidak bisa meningkatkan kualitas kerohanian kita. Kita terbantut menjadi. Terbantut itu artinya apa? Tidak bisa berkembang. Ya, tidak bisa berkembang. Lalu yang ketiga baru disebut orang fasik. Apa yang disebut orang fasik? Resaim. Resaim itu orang yang menentang Tuhan, orang yang berontak kepada Tuhan, orang yang melawan Tuhan. Tidak boleh. Nasihatnya dia saja sudah tidak boleh. Kita harus bisa mengambil keputusan ini. Kalau tidak, kita tidak bahagia. Saudara ingin bahagia? Amin. Ya itu 3. Tidak banyak-banyak Alkitab menuntut. Ya, lo yasab, jangan duduk dengan orang yang suka gosip. Jangan berdiri sependirian dengan orang yang berdosa. Dan jangan berjalan, artinya sejalan dengan orang-orang yang fasik, menentang Tuhan. Tinggalkan semua itu. Amin. Ya, karena tidak boleh berada di dalamnya. Ufemosap, tidak boleh berada di dalamnya. Kita harus keluar. Nah, kalau ini bisa dihindari pagi hari ini, amin. Semua janji hindari ini. Nanti kualitas kerohanian jemaat GBI, wow, dahsyat saudara ya, luar biasa. Nanti akan meningkat. Apa untuk meningkatnya? Caranya yang menjadinya, jangan suka itu, tapi suka yang ayat 2. Coba ayat 2. Coba kita lihat ayat yang kedua. Apa kesukaannya? Pada ayat yang kedua, kesukaannya, ya berarti kita baca bersama-sama. Tetapi ialah Taurat Tuhan. Sampai di situ dulu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kenapa kalimat ini diawali kata tetapi? Bahasa Ibrani itu bagus. Kiim. Tetapi artinya harus beda, berlawanan dengan ayat 1. Susunannya itu begitu. Bagus sekali, indah sekali. Saya kalau membaca ayat-ayat ini dahsyat, luar biasa.
Dia menimbulkan sesuatu yang indah, bukan hanya sekedar susunannya. Ya, sikapnya harus sebaliknya dari sikap pencemooh, sikap orang berdosa, sikap orang fasik. Dia harus berbalik sama sekali. Lanjutkan apa ayat yang 2 tadi? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hepso. Hepso itu kegemarannya. Ya. Bahwa dia sungguh-sungguh dengan firman Tuhan sebagai pelita hidupnya. Firman Tuhan itu memberikan inspirasi nanti luar biasa. Hepso, kesukaannya. Yang apa? Dan yang apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Apa ngelamun merenungkan beda kan? Ya, merenungkan memakai kata Ibrani yehge. Yehge itu artinya bermeditasi dengan firman Tuhan. Satu, meditasi. Kedua, iluminasi. Karena ini baru makan nasi tadi. Jadi iluminasi. Ya, meditasi, iluminasi, dan yang selanjutnya adalah kontemplasi. Ya, inspirasi. Itu firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu menjadi sumber inspirasi, sumber meditasi, sumber iluminasi, memberikan pencerahan kepada kita, membuat sesuatu yang baru dalam firman Tuhan. Dahsyat. Sehingga kita bisa melihat, orang lain tidak lihat, kita bisa lihat karena hikmat firman Tuhan. Tidak main-main. Coba kita sungguh-sungguh kita bisa melihat jauh apa yang Tuhan kehendaki. Hidup ini sudah tenang, tapi kadang-kadang digoncang Tuhan. Ayo, saudara merasa hidup digoncang Tuhan? Ya, kalau tidak malu angkat tangannya. Ya, merasa digoncang. Kenapa? Tuhan ingin buat tidak mau itu-itu saja, lebih dari itu. Jadi kalau Tuhan izinkan ada satu goncangan dalam hidupmu, dalam apa saja, dalam rumah tanggamu, dalam gereja, karena Tuhan ingin buat lebih dahsyat lagi. Karena itu kalau tidak digoncang, kau tidak keluar. Kita kan merasa, sudah cukup Tuhan, tenang saja. Enggak, Tuhan ingin. Kan hidupmu dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Dia yang merencanakan. Jadi kalau hidup kita tiba-tiba digoncang oleh Tuhan, tanya dengan Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki? Aku pasti kau kehendaki lebih dari ini kan? Aku aminin Tuhan. Beri saya hikmat, beri saya marifat, beri saya sesuatu dalam pikiran, sehingga saya bisa mengerti apa Tuhan. Tuhan pasti lewat firman-Nya. Baca firman. Jangan merenung. Kata yehge itu negatifnya begini, mendekur. Mendekur kayak burung merpati. Gitu. Itu bukan itu maksudnya. Tetapi di sini bermeditasi untuk menunjukkan sesuatu. Saudara mendapat inspirasi. Firman Tuhan memberikan sesuatu ketegasan. Luar biasa. Jadi dikatakan tetapi yang kesukaannya adalah apa? Taurat Tuhan, Torato yang merenungkan siang dan malam. Bahkan dikatakan di sini Torato. Kata upe tadi apa? Dalam. Artinya dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu bukan hanya membaca, tapi kita hidup juga ada di dalam firman. Perilaku kita, sikap kita, cara berpikir kita, semua firman Tuhan. Sehingga dahsyat hidup kita. Saudara tidak mengalami dahsyatnya firman Tuhan menguasai kita, karena saudara tidak pernah sepenuhnya menyerahkan diri untuk dikuasai firman Tuhan. Setengah-setengah, itu pun masih untung. Tidak sungguh-sungguh. Saudara pikir hanya sekadar kitab suci buat jalan ke sorga. Nggak perlu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Itu cara Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Ayat yang ketiga. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang ketiga ini. Ya.
Ia apa? Ya. Ya. Ia apa? Ia seperti pohon. Ia seperti pohon. Ya. Sekarang saya bahas satu-satu. Ia seperti pohon. Sebetulnya ada satu kata Ibrani yang sulit dimasukkan di sini. Wehaya. Wehaya. Ya. Dia jadi seperti pohon. Wehaya. We dan haya itu hidup. Jadi dia hidupnya seperti pohon. Wehaya. Haya itu hidup. We itu dan dia seperti apa? Bukan seperti, menjadi. Kalau seperti, karena ini untuk bahasa Indonesianya. Kalau seperti itu enggak beneran. Tapi kalau menjadi itu beneran. Artinya setiap orang Kristen yang cinta firman Tuhan, yang betorato, yang hidup dalam firman Tuhan, pasti menjadi pohon. Amin, saudara? Amin. Menjadi pohon. Katakan, saya pohon. Bukan seperti. Kalau seperti tiruan. Saya pohon. Semua harus pohon. Saudara ngerti pohon? Pernah lihat pohon? Nah, aku kasihan orang Palembang dah banyak lihat pohon. Saudara lihat pohon? Ya, kelihatan pohon? Ya, apa? Tinggi. Kalau toge, camba itu bukan pohon. Ya. Camba itu bukan pohon. Bahasa Palembang camba, masih camba ya? Masih toge itu. Ya itu bukan pohon. Tapi toge itu jangan ditiru. Suka turut campur urusan orang. Di soto dia masuk. Iya. Ya, apa lagi? Tumis tahu masuk. Segala masuk. Makanya bentuknya bengkok. Suka turut campur urusan orang. Tapi boleh makan toge. Saudara, coba tayangkan ayatnya. Ya menjadi wehaya seperti pohon. Jadi kita seperti pohon. Pohon tumbuh bagaimana? Sebelum tumbuh bagaimana? Berakar. Akarnya makin dalam, pohonnya makin tinggi. Amin. Kenapa banyak yang tumbang? Karena tidak berakar. Akarnya camba. Harus jadi pohon. Dia harus berakar. Ya, akarnya nanti ditunjukkan berakar kemana sampai bisa seperti itu. Ya, dia seperti pohon, pohon, tinggi, tumbuh. Ya, dikatakan di situ dengan jelas apa? Coba kita sebut bahasa di situ yang ditanam, satul. Pohon harus tertanam. Katakan pohon harus tertanam. Ya tanam. Kalau tertanam di GBI, tanamlah. Jangan pindah-pindah. Itu pohon plastik. Pohon itu harus tertanam. Ya kalau sudah tertanam di satu gereja, saya tidak hanya GBI saja. Saya orang Metodis. Oh, saya orang Metodis, tapi tidak propaganda Metodis itu. Agak dari undang mau lagi. Ya. Jadi harus tertanam. Masuk gereja pertama kali Metodis. Dibaptis di Metodis. Ya. Selamanya Metodis. Sampai hari ini masih Metodis. Nah, itu namanya tanah. Ini dah lemak sedikit pindah. Ya. Penerima tamu cemberut pindah. Ya, ini pindah-pindah terus, saudara ya. Itu tidak akan jadi pohon. Saudara berjanji ingin jadi pohon? Satul. Coba ucapan. Satul. Tertanam. Amin. Ya, yang belum mendaftar minta formulir ya, pulang dari sini ya. Aku ingin tertanam di gereja ini ya. Ya, amin saudara. Enggak jadi penggembira terus, harus tertanam.
tertanam. Itu penting sekali. Ya, yang ditanam di tepi aliran air. Alpage mayim. Alpage mayim. Dia ditanam di tepi aliran air. Sumbernya air itu siapa? Yesus. Amin. Akulah air kehidupan. Nah, sekarang saya cerita sedikit. Waktu saya sudah 2-3 kali ke Israel, jadi saya ingin perjalanan dari Mesir itu tidak pakai mobil. Aku nak jalan pakai onta, ingin merasain perjalanan Musa waktu keluar dari Mesir. Ya, kebetulan ada biaya, ekspedisi dijalankan, jadi kami sewa beberapa onta dan beberapa guides, ya, berangkatlah. Ya, walaupun di onta itu saya sendiri, tapi di onta-onta yang lain juga untuk pengawalan, untuk pembekalan. Saya ingin tahu, masa sampai 40 tahun. Maklum, wong Palembang nggak percayaan. Jadi nggak mau ngalamin dewe, gitu ya. Aku nih itu rasa Palembang itu ada baiknya juga sifat itu, saudara ya. Jadi, nah itu. Jadi kalau dengar berita jangan gampang percaya. Itu wong Palembang. Itu bagus ya, nggak gampang percaya. Dia aku nak nyelidikin dewe. Jadi saya ikutlah. Wah, keluar. Kayaknya enak keluar lewat padang gurun. Ya, ini guide sudah tahu perjalanan Musa. Ya, sudah siang sampai malam. Kami istirahat itu setiap kali ada oasis. Oasis itu ada kumpulan pohon kurma di tengah padang gurun. Jadi stop di sana, istirahat malam di sana, bikin tenda lah di sana. Ya, nah pohon kurma itu tinggi-tinggi, kan onta juga tinggi. Jadi pohon kurma itu buahnya tinggal metik, naik onta. Ya, di pundaknya itu udah petik buah korma. Buah kormanya itu bukan buah korma di 16 ilir, ya, seger dan bukan kecil, besar. Jadi makan 2 aja sudah cukup. Lalu saya bertanya dengan orang yang ngawal-ngawal ini, siapa yang nanam pohon korma ini? Hebat nih dia nanam sampai sini. Aku depan rumah aja aku tanam. Ya, ini sampai padang gurun ditanam. Dia bilang susah tanamnya. Bagaimana cara tanam di padang pasir, tanam pohon korma? Dia bilang dari biji korma. Biji korma itu ditaruh di dalam pasir, ditindih dengan batu besar. Jadi dia tindih situ supaya tidak dimakan burung. Ya, jadi aman di sana. Nah, waktu dia mulai tertindih di situ, dia mulai berakar. Dan akarnya tidak pernah berhenti sebelum ketemu sumber air. Besar sekali. Dan akarnya itu sampai 12 meter, 15 meter, 17 meter. Terus ke dalam. Berakar. Sudah ketemu sumber air, baru dia naik. Pohonnya makin besar, batunya tumbang. Baru itu pohon korma. Waktu diceritain seperti itu, saya betul-betul terkesan sekali. Oh, jadi harus berakar. Apa saja hidup ini kalau tidak berakar, tidak akan jadi. Baik karir, baik pekerjaan, baik usaha, tekunin, berakar. Ya, itu penting sekali. Mana ayatnya hilang? Nah, gitu ya. Jadi berakar di tepi aliran air. Iyalah. Ya, operator aja sudah bosan lihat ayat, saudara. Gitu. Kita tidak boleh bosan-bosan. Ya, di tepi aliran air. Alpage mayim. Dan apa? Yang menghasilkan buahnya. Pirio. Buahnya harus ada hasil buah, harus berbuah. Amin. Kekristenan kita itu harus berbuah.
Gak mungkin tidak. Buahnya macam-macam, bergantung. Ya, sesuai dengan jenis pohon. Kita kan masing-masing pohon itu punya karakter sendiri-sendiri. Kita juga yang penting jadi pohon, tertanam dalam Yesus dan menghasilkan buah. Nah, biasanya buahnya ya ada apa? Sebagai orang Palembang punya karakter Palembang, ya buahnya lain, buah duren. Gitu. Berduri tapi isinya lemah. Saudara, ya memang ya orang agak mungkin tidak terlalu mudah dekat, tapi ada buahnya. Ada buah yang lain, rambutan. Ya, itu semua yang penting berbuah. Buah kelapa. Coba enak mana ditimpa duren sama kelapa? Loh iyalah saudara ya. Itu. Tapi yang penting buah. Saudara ingin berjanji berbuah? Pohonnya besar dah katik buahnya. Buah apa ini gitu ya? Loh iya, kita harus berbuah. Kristen sudah lama terus menerus buahnya tidak ada. Ya, menjadi celah bagi orang lain. Nggak boleh. Harus ada buahnya, harus merasakan. Saya ini pelayanan desa. Ya, setelah emeritus bahasa keren. Aku selalu bilang aku emeritus, padahal pensiunan gitu, saudara ya. Tapi karena wong Palembang kan ingin tetap keren. Di Manoba ingin tetap keren, ndak kalah. Gitu. Nanyo-nanyo itu ndak pernah nanyo-nanyo. Pacak tahu dewe gitu. Itu sifat Palembang, saudara ya. Ya, sudah sampai di sana. Jadi duduk di pesawat, ada yang di bisnis, ada yang di ekonomi. Orang Palembang ngomong, "Kamu di bisnis ya?" "Di depan." "Iya." "Aku di belakang." "Ah, enggak apa-apa lah. Sampainya juga sama, Nah, iya ya sudahlah gitu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, jadi yang menghasilkan buahnya, buahnya pada saat berbuah. Bukan soal musim. Yang lanjutkan ya, yang lanjutkan sekarang ini apa? Yang tidak layu, ya. Yang tumbuh pada musimnya, wa alehu loyibol, yang tidak layu daunnya. Amin. Daunnya itu tidak boleh layu. Daunnya itu apa? Kalau saya umpamakan di sini dalam perumpamaan bahasa ini, yaitu hidup kita. Hidup kita ini tidak bisa layu. Pelayanan kita tidak bisa layu. Pelayanan kita harus segar terus menerus. Amin. Iya, harus terus dibaharui. Semangat kita, gairah kita selalu segar. Amin. Jadi jangan sampai layu. Biar umur berapa tak layu, segar terus. Amin, saudara. Iya, orang selalu tanya saya umur berapa. Kemarin ada orang dari Pagar Alam nanya saya, gitu, umur berapa kok? Gitu. Aku bilang 79. Oh 79. Lembang di mana katanya? 19 Ilir. Oh maaf cek katanya. Sebut 19 Ilir, guguknya kemas. Selalu dari koko jadi cek ya. Ya malu dia. Ya. Dia bilang tidak sangko ya pecah Cino nih. Iyalah aku bilang, kan aku marganya Tan. Iya, coba jingok ke Pulau Kemarau yang kawin dengan putri Palembang tuh, Tan Bunan. Nah, udahlah. Apa itu benar atau tidak? Pokoknya kelakar wong Palembang ya seperti itu, saudara. Ya, tidak boleh layu. Saya bilang baru 79, baru. Jangan bilang sudah. Kalau sudah tuh hampir selesai gitu. Jadi setiap ulang tahun bilang apa? Baru 79. Oh iya itu, ya itu, begitulah saudara. Jadi yang tidaklah layu, tidak boleh layu. Semangat terus, amin, amin. Semangat terus. Lalu dia tanya, rahasionya apa? Saya bilang, hidup dalam Tuhan. Ah itu lain lagi katanya. Tidak berani lanjutkan dia saudara. Itu. Sebab kalau lanjutkan nanti jadi penginjilan kan.
Jadi dia langsung, permisi dulu, aku nak sholat dulu. Sholatlah. Ya, sampai di situ. Jadi pelayanan kita tidak bolehlah ayo. Jangan patah semangat, jangan mudah terganggu dengan situasi dan kondisi. Harus penuh semangat. Karena yang aku layani ini siapa? Tuhan. Amin. Tuhan. Kalau lihat orang, dari dulu aku udah balik lagi. Tapi untung lihat Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Ada kalimat kunci. Kita orang berdosa, minta diampuni. Lalu, ya, jawabannya, semoga engkau diampuni. Itu bahasa Tuhan, bahasa orang. Kalau Tuhan pakai semoga enggak? Nah, dosamu sudah diampuni. Itu Tuhan. Kata kuncinya mudah. Itu yang buat saya tidak bisa lepas dari Yesus, tidak bisa. Ya, karena hanya Dia yang berani bicara, dosamu sudah diampuni. Yang lain katanya Tuhan yang ngomong, semoga diampuni. Kalau semoga itu berarti bukan Tuhan yang ngomong, orang. Amin, saudara? Ya, doamu sudah diampuni. Nah, doamu sudah didengar. Amin, saudara? Nah, tidak akan ada Tuhan ngomong doamu, semoga aku dengar. Itu pasti bukan Tuhan, pakai orang ke orang. Kalau Tuhan itu selalu tidak pakai kata semoga, kiranya, akan. Itu bahasa manusia. Ya, bahasa Tuhan selalu sudah. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, kiranya nanti aku akan beri. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, aku akan. Nah, pakai akan. Nah, karena kalimat bahasa Indonesia belum terjadi, harus pakai kata akan. Aslinya enggak, karena yang ngomong itu tuh Tuhan. Kalau Tuhan ngomongnya selalu apa? Pasti. Katakan amin. Ya. Kita lanjutkan sekarang ini ayat ini, ya. Karena itu, ya, daunnya tidak layu dan semua yang dilakukan wehol asir, ya asih. Coba lanjutkan ayat ini. Dan apa saja yang diperbuatnya, ya, apa saja itu wehol dan semua yang dibuatnya yasliyah. Coba ucapkan sekali lagi. Berhasil. Yasliyah, berhasil. Coba ini jadi kata kunci kita siang hari ini. Amin. Katakan yasliyah, berhasil. Berhasil. Tuhan pasti membuat hasil. Amin, saudara. Hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, amin, berhasil. Yasliyah. Sebab yang ngomong itu Tuhan. Apa saja yang kamu buat berhasil. Kalimat bahasa Indonesianya apa di sini? Ya, apa saja yang diperbuatnya, ada kata akan. Ya, itu kebetulan tepat sekali yang menerjemahkan. Yasliyah. Katakan lagi. Yasliyah. Biar ini jadi kata kunci kita pagi hari ini. Tuhan akan buat kita berhasil. Tuhan tidak ingin kita gagal. Ya, Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan ingin kita berhasil. Tapi tolong diurut. Ayat 4-6 itu bandingan hidup orang yang tidak bersama Tuhan. Silakan baca di rumah dan akui, saudara. Masing-masing di rumah masing-masing. Kita tahu Tuhan ingin kita hidup apa? Bahagia, diberkati, bahagia, diberkati. Asyor. Ya, bahagia dan diberkati. Mari kita berdoa. Mazmur pasal pertama adalah pintu gerbang seluruh kitab Mazmur. Di sini kita diperkenalkan pada gambaran dua jalan hidup, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat 6 berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita renungkan secara perlahan. Ayat 1 dimulai dengan kata, berbahagialah. Dalam bahasa aslinya, kata ini juga bisa berarti diberkati, diberi kebahagiaan sejati. Mazmur ini langsung menekankan bahwa hidup yang berbahagia bukan ditentukan oleh harta, kedudukan, atau keadaan lahiriah, tetapi oleh pilihan jalan hidup. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjauh dari pengaruh yang menjerumuskan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada progresi di sini, berjalan, berdiri, duduk. Dari sekadar ikut, menjadi diam, hingga akhirnya menetap. Mazmur mengingatkan kita, dosa sering masuk pelan-pelan, dan kebahagiaan datang dari memilih untuk menjauh sejak awal. Ayat 2 memberi kontras. Orang yang berbahagia bukan hanya menolak yang jahat, tetapi memiliki kesukaan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah. Ia merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan di sini berarti menggumuli, mengulang-ulang, bahkan melafalkan. Firman Tuhan bukan hanya bacaan, tetapi menjadi bagian dari pikiran dan hati. Inilah sumber kekuatan orang benar, bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada firman Tuhan yang hidup. Ayat 3 menggambarkan hasilnya. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang mendapat pasokan air terus-menerus akan berbuah tepat pada waktunya, daunnya segar, dan kehidupannya memberi manfaat. Pohon ini melambangkan hidup yang kokoh, tidak mudah goyah oleh musim kehidupan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, bukan berarti bebas dari masalah, tetapi segala sesuatu yang dikerjakan selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga berbuah baik dan mendatangkan berkat. Ayat 4 memberikan perbandingan dengan orang fasik. Mereka tidak seperti pohon yang kokoh, melainkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam adalah kulit padi yang ringan, tidak berguna, mudah diterbangkan angin. Inilah gambaran hidup tanpa pegangan firman Tuhan, tampak ada, tapi rapuh dan tidak bertahan lama. Ayat 5 menegaskan konsekuensinya, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Pada akhirnya, ada pemisahan yang jelas antara yang mengikuti jalan Tuhan dan yang menolaknya. Ayat 6 menjadi penutup yang tegas. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kata mengenal di sini bukan sekadar mengetahui, melainkan mengasihi, memperhatikan, dan menyertai. Tuhan terlibat dalam jalan hidup orang benar, sedangkan jalan orang fasik berakhir dalam kehancuran. Mazmur 1 mengajak kita untuk memilih dengan sadar, jalan orang benar atau jalan orang fasik. Jalan orang benar bukan jalan yang mudah, tetapi itulah jalan yang penuh dengan kebahagiaan sejati karena ada penyertaan Tuhan. Kita diingatkan untuk menjaga hati, menjauhi nasihat yang menyesatkan, serta menanamkan firman Tuhan dalam hidup kita. Seperti pohon di tepi aliran air, hidup kita akan bertumbuh sehat, berbuah pada waktunya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya, hidup tanpa firman Tuhan hanyalah seperti sekam yang mudah hilang ditiup angin. Kiranya kita semua memilih jalan orang benar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati.